Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Baik, di sini saya Devi Sri Wulandari dengan rekan-rekan saya akan mewawancarai nih salah satu guru dari TK Mujahidin. Oke, di sini kami itu ingin mewawancarai tentang kurikulum dan perkembangan komunikasi pada anak usia dini. Baik, tidak usah menunggu lama-lama, mari kita langsung ke tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Sri Wulandari dan di sini saya tidak sendirian, saya bersama dengan rekan-rekan saya. Di sini kami dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Tanjung Pura. Baik, di sini saya bersama dengan Ibu Eni. Baik, sebelumnya saya ingin Ibu untuk memperkenalkan diri Ibu. Kepada Ibu saya persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore, Ibu. Ya, perkenalkan nama Ibu Eni Purnama. Ibu bertugas di TK Mujahidin 1. Baik, terima kasih atas perkenalannya dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya sehingga kami dapat mewawancarai Ibu. Di sini kami ini ingin mewawancarai mengenai pengembangan komunikasi pada anak usia dini dan mengenai kurikulum. Saya ingin bertanya yang pertama kepada Ibu, menurut Ibu, bagaimana sih komunikasi efektif itu penting tidak untuk anak usia dini? Ya, komunikasi efektif tentunya sangat penting ya untuk anak usia dini karena memang dengan komunikasi yang efektif anak-anak juga bisa memahami apa yang guru katakan atau ungkapkan. Nah, ketika anak usia dini belajar di sekolah, anak-anak mulai menggunakan bahasa-bahasa baku. Anak-anak juga mulai mengenal kata-kata baru, kosakata baru. Nah, dengan komunikasi yang efektif tentunya akan memudah mengembangkan pengembangan anak di bidang sosial, emosional dan kognitifnya, termasuk juga yang pasti sekali kemampuan berbahasa. Nah, jadi ada beberapa hal yang memang mungkin diperlukan ketika kita melakukan komunikasi efektif dengan anak usia PAUD itu diantaranya kita menggunakan kata-kata yang mudah dipahami anak. Katakanlah kita menggunakan bahasa yang sederhana. Terus juga kita juga tidak menggunakan istilah-istilah atau bahasa-bahasa asingnya sehingga anak-anak juga bisa memahami gitu. Selanjutnya juga ketika kita berkomunikasi dengan anak, kita mungkin menggunakan bahasa tubuh juga dan ekspresi wajah yang memang sesuai dengan apa yang kita ucapkan gitu. Jadi memang tidak seperti kita berbicara seperti kepada orang dewasa, tentunya akan sangat berbeda sekali ketika kita berbicara dengan anak usia PAUD. Nah, mungkin lebih bagaimana ya, lebih sayang ini itu ya. Jadi anak-anak juga mudah memahami termasuk arahan-arahan yang nantinya kita berikan ke anak-anak seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berarti dapat disimpulkan ya Bu ya, kalau komunikasi efektif itu memang sangat bermanfaat dan penting sekali ya untuk anak usia dini. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya ingin bertanya, sebelum kurikulum Merdeka ini, TK Mujahidin ini menggunakan kurikulum apa sih Bu? Alhamdulillah ya, sekarang kita menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi memang sebelumnya kita juga menggunakan kurikulum yang memang dicetuskan oleh pemerintah. Kalau sebelumnya itu kita menggunakan kurikulum 13. Tapi dulunya juga memang mungkin ada kurikulum yang lain yang memang juga kita gunakan. Jadi mungkin ada beberapa perbedaan dan persamaan dari kurikulum yang dulu dengan yang sekarang seperti itu. Baik, berarti sebelum menggunakan kurikulum Merdeka ini, TK Mujahidin menggunakan kurikulum seperti K13 dan kurikulum yang lainnya ya. Baik, ke pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa sih TK Mujahidin ini memilih menggunakan kurikulum Merdeka? Tentunya memang karena memang sudah seharusnya ya saat ini kita menggunakan kurikulum mereka karena memang banyak hal-hal baru yang saya rasa memang sangat mendukung dan sesuai dengan keadaan zaman. Jadi memang setiap ada perubahan kurikulum kami sangat mengapresiasi sekali ya. Berarti memang
tentunya akan ada hal baru yang bisa kita kita laksanakan di sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran seperti itu. Baik, selanjutnya itu bagaimana sih kurikulum Merdeka ini memfasilitasi perkembangan pada anak usia dini? Bukan memfasilitasi mungkin ya. Jadi dengan kurikulum itu kita melaksanakan pembelajaran ya. Jadi seperti itu. Misalnya dalam kegiatan pembelajaran, tentunya sekarang lebih ditekankan untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran yang bermakna. Jadi memang walaupun memang pada dasarnya kegiatan di TK itu adalah bermain, tapi memang diharapkan kegiatan bermainnya adalah kegiatan bermain yang bermakna. Nah, terus juga memang ada kita lebih memandang bahwa minat dan bakat anak itu lebih kedepankan. Jadi memang kurikulum Merdeka ini kita lebih fokusnya kepada memang untuk sesuai dengan kebutuhan anak, di mana kegiatan pembelajaran yang dirancang itu memang sesuai dengan tingkat perkembangan anak masing-masing. Gitu. Jadi memang di situ ada istilah kegiatan diferensiasi, di mana kita memang memberikan kegiatan-kegiatan yang beragam, sehingga memang diharapkan kegiatan yang diberikan memang sesuai dengan tingkat usia, kemampuan anak, dan juga sesuai dengan minat anak. Baik. Selanjutnya saya ingin nanya Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini biasanya tuh kayak mengembangkan aspek apa aja sih Bu pada anak gitu, misalnya kayak aspek kognitifnya atau bahasanya kayak gitu. Sebenarnya sih, ada beberapa hal yang memang sama ya. Kurikulum 13 dengan kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada beberapa hal yang sama, dan mungkin juga ada perbedaan. Dan jelas mungkin dalam hal istilah saja. Kalau dulu kan kurikulum 13 itu kita mengenal KIKD ya, kompetensi dasar, kompetensi inti. Nah, kalau di kurikulum Merdeka kita mengenal capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, ada modul ajar gitu ya. Nah, kalau dulu kita mengenal misalnya kalau untuk bidang pengembangan, kalau menurut saya semua dari dulu sampai sekarang itu sama. Memang capaian perkembangan yang diharapkan itu tentunya di bidang kognitif, bahasa, nilai agama moral ya, terus sosial emosional, dan juga perkembangan fisik, motorik halus dan motorik kasar. Kalau pada dasarnya untuk bidang pengembangan tidak ada perubahan, mungkin dari metode dan cara ataupun kegiatan-kegiatan mungkin seperti itu. Berarti dari kurikulum Merdeka ini banyak sekali mengembangkan aspek ya Bu ya. Lalu selanjutnya nih saya mau nanya nih Bu, kira-kira ada nggak sih tantangan yang Ibu hadapi selama menggunakan kurikulum Merdeka ini? Tantangannya tentu ada ya. Setiap kali kita menggunakan kurikulum baru, memang kalau saya terus terang sudah lama, jadi sudah merasakan beberapa kali perubahan ya kurikulum. Jadi kita melihat memang tantangannya pertama sih kalau untuk guru memang harus mau aktif belajar. Nah, jelas di situ karena setiap ada sesuatu yang baru, guru harus bersifat terbuka. Nah, tantangannya kita mau ndak ini guru untuk merubah dari yang dulu ke yang sekarang, mau ndak merubah cara belajar, cara mengajar dari yang dulu ke yang sekarang. Nah, tantangannya di situ. Kalau untuk tantangan lainnya mungkin tidak terlalu mendasar gitu. Jadi yang jelas itu memang dari kemauan guru untuk berubah melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Oke, baik. Berarti di sini saya dapat menyimpulkan ya Bu ya, dari pertanyaan pertama saya sampai akhir ini, berarti kurikulum Merdeka itu sangat penting gitu ya, sangat bermanfaat pada generasi yang sekarang ini gitu, untuk anak-anak usia dini. Itu dapat mengembangkan berbagai aspek, lalu ada banyak juga tantangan yang harus dihadapi ya Bu ya dari guru-guru gitu ya. Baik, mungkin sekian pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu karena telah meluangkan waktunya pada sore hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih sekali lagi dan mohon maaf apabila kata-kata saya ada yang kurang berkenan di hati Ibu. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, mungkin sekian wawancara kami pada sore hari ini. Sekian dari saya dan Ibu. Terima kasih.